Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Sahabat Al-Fatih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menyingkapi kondisi hebohnya masyarakat kita dengan virus corona, entah karena virusnya, entah karena hebohnya berita, tentu orang yang beriman harus memiliki sikap yang dilandasi oleh ilmu, oleh kajian tentang keimanan dan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun kondisi masyarakat panik, tapi orang beriman tetap tenang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang telah dicabut dari mereka rasa takut, juga rasa sedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu telah dicabut dari mereka rasa takut dan mereka tidak pernah bersedih. Siapa wali-walinya Allah itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah. Maka salah satu cara agar kita tetap tenang, tidak panik, meskipun kita juga harus maksimal melakukan ikhtiar, yaitu dengan selalu zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikrullah hati menjadi tenang. Kita seba'da sholat itu biasanya membaca beberapa kalimat. Sebagai misal, kita diajari oleh Rasul setiap ba'da sholat membaca kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Tapi sayangnya biasanya kita ini kurang memaknai kalimat-kalimat itu. Mari coba kita maknai kalimat itu agar hati kita semakin tenang. Saat kita mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, 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 maka fahami bahwa Allah itu maha suci. Allah itu maha suci, tidak mungkin menentukan satu kejadian kecuali pasti baik bagi kita. Tidak mungkin dia menurunkan sebuah takdir, sebuah qada dan qadar, kecuali pasti qada dan qadar itu baik bagi kita. Tidak mungkin Allah mendolimi kita. Wala yatlimu rabbuka ahada, tidak pernah Tuhanmu itu mendolimi siapapun. Maka tidak mungkin corona ini diturunkan Allah untuk mendolimi kita. Maka ingatlah, Rasulullah menyampaikan bahwa wabah itu dikirim Allah sebagai azab untuk orang-orang kafir, tapi rahmat bagi orang beriman. Maka maha suci Allah, tidak pernah dia akan mendolimi kita. Kenapa rahmat bagi orang yang beriman? Saudaraku yang saya cintai, ketika orang beriman itu tertimpa wabah, kemudian dia sakit, sakitnya menggugurkan dosa. Kalau kemudian dia sampai meninggal, maka meninggalnya dihitung mati syahid, dia ampuni semua dosanya. Sehingga ketika dia menghadap Allah, dia menghadap dalam kondisi bersih dari dosa. Terus apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Bukankah saat kita hidup itu jiwa kita adalah genggaman Allah, dan saat kita mati pun jiwa kita digenggam oleh Allah. Jadi hakikatnya kita ini sebenarnya seperti wayang, itu dipegang semuanya oleh Allah. Saat kita hidup Tuhan kita Allah, dan saat kita mati Tuhan kita juga Allah. Terus apa yang kita khawatirkan? Saat hidup yang ngurus kita Allah, yang mencukupi semua kebutuhan kita Allah, saat mati pun yang mencukupi kebutuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang makna tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang ketika dia menentukan satu kejadian, kejadian itu tetap baik bagi orang yang beriman. Maka Rasul mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah itu tidak hanya dalam kondisi yang baik, saat kita mendapatkan nikmat saja, tidak, tapi saat mendapatkan musibah, termasuk sakit, itu alhamdulillah. Kenapa? Karena gugur dosa kita, diangkat derajat kita, diberikan kita kesabaran, kita disuruh tawakal, sehingga makin bertambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahu Akbar yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat yang luar biasa. Ajaran dari Allah bahwa kita ini lemah. Hanya Dia yang maha besar. Maka tidak perlu, tidak boleh kita kemudian menyombongkan diri. Semua orang panik,
dunia kalang kabut, semua negara melakukan lockdown, penerbangan ditutup di mana-mana, bahkan Saudi pun menutup negaranya dari semua aktivitas penerbangan untuk menunjukkan bahwa kita ini lemah. Hanya Allah yang besar, hanya Dia yang innahu ala kulli syai'in qadir. Maka kita fahami tentang kedaifan diri kita ini, tentang kelemahan diri kita. Dengan itu pun kemudian kita mendapatkan pahala, karena kita sampai kepada hakikat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya cintai, ini kalau kita fahami betul kalimat-kalimat zikir ba'da salat itu dengan makna yang sebenar-benarnya, makin dalam pemaknaan kita, makin tenang hati kita. Itulah makna ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Agar ketika orang panik, ketika orang takut, kita tetap tenang. Karena orang beriman itu tidak boleh khawatir. Semua diurus Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.